Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita berjumpa lagi dalam minggu ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelumnya mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Kesehatan, umur panjang, sejahtera dan sentosa yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu. Engkau peliharakan. Tuhan adalah gembala yang baik, yang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar sabda kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami secara spesifik kepada setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang manis, yang mulia, nama di atas segala nama, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudariku, kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup kekal. Hidup kekal. Kita semua hidup, tubuhnya bergerak, matanya bergerak, ada nafasnya. Kita bertumbuh dari bayi sampai sekarang, ada yang sudah anak-anak, remaja, pemuda, ada yang jadi orang tua, ada yang jadi kakek dan nenek. Kita berkembang biak, kita bekerja, berkegiatan. Itu menandakan kita hidup. Itulah hidup manusia. Hidup jasmaniah. Hidup secara biologis. Yang ingin saya bagikan adalah hidup kekal. Hidup ilahi. Hidup yang berkualitas. Hidup yang maksimal. Hidup yang surgawi. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kemuliaan. Itu yang ingin saya bagikan. Hidup dalam kuasa, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Itu yang ingin saya bagikan. Allah Bapa menghendaki supaya kita yang melihat Yesus anak Allah, kita memiliki hidup itu. Yohanes 6 ayat 40 mengatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal mulai sejak percaya. Dan janji Tuhan adalah apa? Akan membangkitkan pada akhir zaman. Akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita mendengar banyak orang-orang Kristen yang meninggal karena virus corona. Kita mendengar banyak hamba Tuhan yang meninggal karena virus corona. Mereka akan dibangkitkan pada akhir zaman karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, firman Tuhan mengatakan, siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah memiliki anak Allah dalam hatimu? Apakah engkau miliknya anak Allah? Dan apakah anak Allah menjadi milikmu? Ini bukan masalah pengakuan dalam bibir saja. Itu adalah pengalaman rohani, di mana kita dimiliki oleh Yesus dan Yesus menjadi milik kita. Kita bersama dengan Yesus, bersatu dengan Yesus, union with Christ. Kesatuan dengan Kristus, pengalaman rohani. Itu yang pertama. Hidup surgawi, hidup ilahi bersama-sama dengan Kristus di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah memiliki hidup ilahi, hidup Kristus, yang kedua, saudara masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan anaknya. Yesus sudah mati dan dibangkitkan, dan sekarang dia ada di surga
Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah dari sana. Dia membangun kerajaannya. Siapakah kerajaannya? Kita adalah raja-raja yang akan memerintah dalam kerajaannya. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, memerintah bersama dengan Yesus. Kita masuk dalam kerajaan Allah. Karena itu hidup kekal adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Bukan kerajaan iblis, bukan kerajaan setan, bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus adalah kepala gereja, Tuhan atas gereja, dan kita adalah jemaat. Kristus memerintah di tengah-tengah kita. Karena itu saya minta supaya Bapak Ibu mengizinkan untuk diperintah oleh Kristus. Buka hatimu supaya Kristus memerintah sebagai Raja dalam hidupmu, sebagai Tuhan dalam hidupmu, dipimpin oleh Tuhan sendiri dalam hidupmu. Apapun yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, keadaan kita, kalau Kristus ada di dalam kita, kalau Kristus memerintah dalam kita, kalau Kristus berkuasa atas kita, saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena Kristus lebih besar dari corona. Kristus lebih besar daripada segala kerajaan di dunia ini. Kristus memerintah yang di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi. Bahkan maut, kerajaan maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Kerajaan Allah sangat hebat dan dahsyat. Dan kita masuk dalam kerajaan Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan kalau kita masuk dalam kerajaan Kristus adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Shalom, Irene, peace. Artinya apa? Tenang, tentram, apapun keadaannya, tetap kita bersama dengan Yesus. Apakah saudara sudah memiliki damai sejahtera? Saya lihat banyak yang masih gelisah. Saya perhatikan masih banyak yang takut. Ada yang saking takutnya sama virus corona bangun tidur, jerawatannya gatal. Aduh, jangan-jangan virus corona masuk dalam wajah saya. Itu namanya ketakutan yang berlebih-lebihan. Memang saudara harus pakai masker. Ada orang yang saking takutnya maskernya double-double, saudara. Satu saja cukup. Yang penting jaga jarak dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera itu penting saat-saat ini. Damai sejahtera itu penting kita terima kalau kita masuk dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Tuhan janjikan sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, good medicine. Obat yang manjur, hati yang gembira. Kalau ada sakit di sana sini dalam pikiran, dalam perasaan, dalam jiwa, emosi, sakit, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita surgawi. Terima kalau saudara masuk dalam kerajaan Allah. Sukacita, joy. Apakah saudara punya joy? Apakah saudara punya sukacita? Sukacita diperlukan saat ini untuk memerangi masalah hidup kita, untuk memerangi situasi dan lingkungan kita. Sukacita, bawa dalam sukacita. Jangan banyak marahnya, banyak sukacitanya. Jangan banyak bersungut-sungutnya, banyak sukacitanya. Jangan banyak sukacitanya, banyak memuji Tuhan, bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, terima kasih suami saya di rumah. Banyak bersyukur suaminya ada di rumah.
Itu banyak orang lain itu, ya, suaminya nggak pulang-pulang bahkan bertahun-tahun. Ya, bersyukur kalau suami ada di rumah. Kalau suami di luar kota, bersyukur Tuhan menjaga, melindungi, ya, supaya pulang suatu saat, ya, dengan sehat walafiat. Banyak bersyukur. Dan kalau saudara masuk dalam kerajaan Allah, there is a power, ada kuasa. Kuasa yang hebat. Kuasa yang luar biasa. Yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ada pada saudara. Kuasa Roh Kudus. Masuk dalam dimensi kuasa Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita membutuhkan kuasa Allah. Untuk apa? Untuk menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan kepahitan, kesusahan, kekurangan. Kuasa Allah. 2 ekor ikan, 5 ketul roti, cukup untuk 5.000 orang laki-laki, dan cukup untuk istrinya dan anak-anaknya. Mukjizat Tuhan masih berlaku. Kuasa Tuhan masih ada sekarang ini ketika saudara mengizinkan Allah memerintah dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berjalan di atas air. Yesus meneduhkan gelombang lautan yang ganas sebagai simbol daripada dunia yang ganas. Sakit penyakit bisa membunuh manusia. Krisis ekonomi bisa membunuh manusia. Kelaparan, bencana alam bisa membunuh manusia. Tetapi kalau kita berjalan bersama Yesus yang berkuasa atas alam semesta, saudara tidak perlu takut. Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia menolong hidupmu saat ini juga. Percaya Yesus, ikuti Yesus, ikuti pimpinan Yesus, dan saudara akan selamat melewati hidup dan badai hidup dalam dunia ini. Nuh 370 hari di dalam kapal bahtera dan dia selamat. Siapa nama ibu Nuh? Ayo anak-anak, pemuda, remaja, orang tua tahu nggak? Nama ibu Nuh? Ya tidak tahu. Nama istri Nuh? Nama istri Nuh baru tahu, namanya Ibu Nuh. Bersama anak-anaknya. Siapa nama anaknya? Sadrak, Mesak, Abednego. Bukan, itu tandanya saudara nggak baca Alkitab ya. Aduh ini ya, gara-gara corona saudara malah lupa Alkitab. Baca Alkitab. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Istri Sem, istri Ham, dan istri Yafet bersama-sama dengan Nuh. Bersama-sama diselamatkan. Karena itu baca Alkitab benar-benar. Jangan kalau baca Alkitab malah ngantuk ya. Nonton TV, aduh senang sekali ya. Film India apalagi, joget-joget. Wah, ya biar gembira Pak, lupa kesedihan ya. Tapi setelah filmnya selesai sedih lagi. Saudara, kalau kita punya kuasa Tuhan, kita nggak sedih lagi. Kita percaya Tuhan. Jangan banyak tidur, banyak berdoa. Jangan seperti orang yang kalah perang. Kita orang yang menang bersama dengan Yesus. Kuasa kebangkitannya membawa hidup yang berkemenangan, tetapi juga kuasa kebangkitannya membawa hidup penuh kemuliaan, glorious life. Banyak orang yang berpikir kemuliaan itu apa? Kemuliaan ya kekayaan. Ya betul. Kalau orang kaya mulia. Kemuliaan apa itu? Emas dan perak, betul. Rumah yang besar, betul. Tetapi saya mau bagikan kemuliaan hidup, glorious life, yang lebih daripada rumah yang besar, lebih daripada mobil yang banyak, lebih daripada kekayaan emas dan perak, yaitu glorious life yang kita terima ketika kita memiliki anak Allah. Doksa, kemuliaan Allah yang luar biasa diberikan kepada anak-anaknya yang percaya Yesus, yang memiliki anak Allah, yaitu apa?
hidup di dalam kemuliaannya sekarang juga. Kekayaan kita yang sebenarnya adalah watak kita. Kalau kita sakit, bisa disembuhkan. Kalau kita kehilangan uang, cari lagi. Tapi kalau kita kehilangan watak dan karakter, manusia sudah tidak berguna. Sampah masyarakat. Saya tidak mau jemaat di gereja di kota Bandung ini sampah masyarakat. Saya mau Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi orang yang mulia, karena saudara menerima kerajaan Allah. Karakter Yesus. Yang najis, yang kotor, buang. Kata-kata kotor, buang. Hidup yang najis, kotor, buang. Dusta, buang. Jangan kalau ada pendeta ngomongnya benar. Tidak ada pendeta, udah ngaco ngomongnya. Istri ditipu sama suami, suami ditipu sama istri. Saya tidak mau Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang munafik, tapi mau menjadi orang Kristen yang asli, yang memiliki sifat dan karakter Kristus. Itulah glorious life. Watak yang rohani, hidup yang rohani, yang sungguh-sungguh. Inilah kebahagiaan yang sejati. Inilah hidup yang sejati. Inilah kehidupan yang Tuhan janjikan untuk kita miliki. Ini akan kita bawa waktu kita masuk ke dalam kerajaan anaknya. Waktu kita masuk dalam surga yang kekal. Kita tidak membawa uang, tidak membawa rumah, tidak membawa mobil, tidak membawa emas dan perak, tapi membawa perbuatan kita, membawa watak kita. Saya mau pemuda-pemudi mulai belajar bagaimana memiliki watak yang baik, tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur. Saya mau anak-anak menghormati orang tuanya. Saya mau di sini orang tua menjadi orang tua yang lembut. Memang untuk menjadi lemah lembut perlu belajar, tidak mudah. Ya, kita senangnya tidak bisa mengontrol diri. Ya, kalau udah marah mukanya merah, udah merah jadi hitam, merah hitam lagi, lupa segalanya. Kemudian bilang awas, awas, ya, dan mulai emosi tanpa terkendali. Jiwa kita harus menjadi tenang dalam keadaan seperti ini. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dijanjikan kalau kita memiliki anak Allah, kita percaya Yesus diampuni dosa kita dan dijanjikan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus akan memenuhi kita. Petrus dan Yohanes depan bait Allah di pintu gerbang indah, ada seorang yang lumpuh. Pekerjaannya apa? Minta-minta. Bertahun-tahun minta-minta. Kemudian ketika Petrus dan Yohanes lewat, memandang kepada Petrus Yohanes, berikan saya sedekah, berikan saya makanan hari ini. Kemudian Petrus Yohanes mengatakan apa? Emas perak tidak ada padaku. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangunlah, bangkitlah, berjalanlah. Dan orang yang lumpuh itu berjalan. Kuasa Roh Kudus yang memenuhi rasul-rasul dijanjikan kepada kita untuk memiliki otoritas atas hidup ini. Orang yang lumpuh berjalan, melompat-lompat, memuji Tuhan, bersaksi. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara bersaksi, mengalahkan dunia ini, mengalahkan masalah hidup, mengalahkan pencobaan. Firman Tuhan mengatakan kalau Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus tercurah atas gereja ini, maka dikatakan bahwa teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, akan menjadi pemimpin-pemimpin. Anak-anak di masa depan akan menjadi pemimpin-pemimpin karena memiliki visi atau penglihatan. Dan pemuda-pemudi di tempat ini, di gereja ini akan menjadi pengkhotbah-pengkhotbah karena mereka akan punya roh nubuatan. Mereka akan tampil melalui hidupnya, melalui perkataannya, menyatakan kebenaran firman Allah, menasihati, menghibur umat Tuhan.
Dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Bapak Ibu di sini akan dapat mimpi yang indah, mimpi surgawi, mimpi yang luar biasa. Artinya penyataan-penyataan Allah di akhir zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami minta supaya saudara penuh dengan Roh Kudus. Mulai bertobat dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, masuk ke dalam kamar, minta dipenuhi Roh Kudus, maka hidup saudara akan penuh dengan kuasa Allah. Dan gereja ini akan bertumbuh, gereja ini akan berkembang menjadi gereja yang sempurna dan berbuah lebat, yaitu hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kekal, hidup sejati, hidup ilahi ketika kita memiliki Yesus, masuk dalam kerajaan Allah, mengikuti Yesus Kristus setiap hari, dipimpin oleh Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan kuasa Allah menyertai kita, berkat Allah menyertai kita, kemenangan menyertai kita. Maukah saudara menerima hidup yang kekal itu? Terimalah Yesus, terimalah Roh Kudus dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kekuatan ilahi ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengar firman-Mu bahwa hidup itu ada dalam anak. Dan kalau kami memiliki anak, kami berdoa kepada Bapa dan anak, yaitu Yesus Kristus akan membawa doa kami sampai kepada Bapa dan dikabulkan oleh Bapa. Karena doa kami adalah doa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Kami yakin apa menjadi pergumulan hidup kami, apapun yang menjadi masalah yang kami hadapi sekarang, kesusahan, badai hidup yang menimpa kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Kami percaya Tuhan dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu akan menjawab kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu, tanamkan firman-Mu menjadi kebenaran yang tertanam dalam loh hati kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Biarlah Tuhan mengurapi doa-doa kita. Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat sebagai jemaat Kristus, di mana Tuhan memerintah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi kepala gereja. Kami percaya bahwa doa-doa kami adalah doa yang berkuasa. Kami minta berkat Tuhan bagi bangsa Indonesia, pemerintahan Indonesia, untuk mengatasi masalah bangsa yang besar ini. Berikan hikmat ya Tuhan, supaya Indonesia terbebas dari pandemi Corona COVID-19 ini. Dan kami semua ya Tuhan, sebagai umat percaya, hidup kemenangan, berkemenangan. Apa yang kami makan, minum, pakai, Tuhan peliharakan dengan luar biasa. Berkati anak-anak kami supaya tetap bertumbuh dengan sehat, jiwanya sehat, pikirannya sehat, hidupnya sehat, intelektualnya sehat, bertumbuh rohaninya, bertumbuh imannya. Berkati anak-anak kami yang masih bersekolah ya Tuhan. Ketika mereka bersekolah dari rumah, mereka cerdas dan pintar, mereka kreatif, dan mereka tidak malas. Tuhan berkati anak-anak kami dalam studinya. Berkati anak-anak kami yang sudah bekerja ya Tuhan. Berkati kalau mereka harus bekerja di rumah, atau mereka dirumahkan, atau mereka di PHK, Tuhan tolong mereka,
hibur dan kuatkan mereka, supaya mereka tak berharap kepada Tuhan, tak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi generasi kami yang sudah 20 tahun ke atas, yang sudah waktunya menikah. Kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka menemukan jodoh mereka, teman yang sepadan, yang seiman, yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga. Berkati orang tua diberi kesabaran dan kelemah lembutan di dalam menghadapi kesusahan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati kota Bandung dan sekitarnya yang mengalami pembatasan berskala besar. Kami di rumah-rumah, biarlah Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami, pelayanan kami di hari-hari yang akan datang, minggu-minggu depan. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, angkat tangan di tempat masing-masing dan berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Turunlah ke atas kita semua anugerah yang besar dan ajaib dari Allah Bapa yang mengaruniakan Yesus Kristus dan kerajaannya bagi kami semua, dan menerima kuasa Roh Kudus menyertai kami, memimpin, menuntun, menghibur, menguatkan kami. Dan biarlah karakter kami, hidup kami diubahkan, karena kami telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memimpin hidupmu, Roh Kudus memenuhimu. Engkau tidak takut, tidak gentar, Tuhan menyertaimu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Umat Tuhan yang percaya katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita akan beribadah lagi di waktu yang akan datang. Nantikan dengan penuh doa. Tetap berdoa, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.